Kita kan sama-sama tahu nih, kalau di tahun 2020, cryptocurrency tuh ngalamin kenaikan yang luar biasa banget. Misalnya nih, Bitcoin tuh naik sebesar 450% sepanjang tahun 2020. Ethereum juga naik lebih dari 1000% nih dalam 1 tahun terakhir. Terus ada juga Yearn Finance nih, yang sempat mencapai rekor sampai 650 juta rupiah. Dari yang tadinya tuh cuma sekitar 10 jutaan rupiah doang. Kenaikannya tuh sampai 6400% nih, cuma dalam waktu 3 bulan. Luar biasa banget ya, ternyata kenaikan aset kripto ini tuh emang gak kalah gitu. Bahkan bisa dibilang melebihi kenaikan saham di tahun 2020. Tapi kamu pernah kepikiran gak sih, sebenarnya apa sih kegunaan kripto? Apa kripto itu cuma komoditas koin dan token digital doang yang dijadiin objek trading? Pergerakan harganya agresif, tapi gak punya nilai fungsional sama sekali? Atau jangan-jangan nih, sebetulnya kripto itu punya nilai kegunaan yang bisa bermanfaat secara real di masa depan? Terus, faktor apa aja sih yang bikin harga kripto bisa melonjak naik? Apa cuma gara-gara spekulasi market doang? Nah, secara garis besar nih, kenaikan harga kripto itu bisa dipicu sama 3 hal. Yang pertama udah jelas ya, karena spekulasi pasar. Kita nggak bisa mungkirin gitu, kalau kenaikan kripto yang agresif salah satunya dipicu sama spekulasi market atau optimisme pasar yang mungkin berlebihan. Tapi optimisme itu tuh muncul dari mana sih sebenarnya? Tentu aja dari potensi nilai fungsional atau kegunaannya. Terus yang kedua itu karena perkembangan teknologi dan adaptasi kripto yang semakin meluas. Dengan pengembangan teknologi dan adaptasi tersebut nih, potensi penggunaan kripto secara real dan luas di masa depan tuh jadi kelihatan semakin nyata. Dan hal ini tentu bisa bikin nilai ekonomi kripto tuh bertambah. Dan faktor ketiga adalah karena nilai kelangkaan yang semakin tinggi. Kalau jumlah Bitcoin itu terbatas, nggak bisa ditambah supply-nya, tapi bisa berkurang nih, karena musnah akibat keteledoran manusia. Dengan nilai market cap Bitcoin yang udah tembus 9.500 triliun, bisa dibilang nih, Bitcoin itu adalah komoditas paling langka dan paling liquid di dunia saat ini. Itulah 3 faktor yang bikin harga kripto terus ngalamin kenaikan. Menariknya nih, justru yang jadi kunci dari pengaplikasian teknologi tersebut tuh bukan Bitcoin, tapi Ethereum dan token-token DeFi yang terlahir dari program yang dibuat di blockchain Ethereum. Misalnya Chainlink, Uniswap, Compound, Synthetix, dan lain-lain. Loh, maksudnya gimana sih? Jadi gini konsepnya, saat ini banyak banget programmer di seluruh dunia tuh lagi berlomba-lomba buat bikin layanan keuangan dalam bentuk DeFi. Mereka itu bikin layanan tersebut bukan di server-server yang dibikin sama perusahaan kayak Amazon atau Alibaba, tapi pakai blockchain Ethereum sebagai basis servernya. Blockchain Ethereum itu bisa terus hidup dan aktif sebagai server, soalnya ada ribuan miners di seluruh dunia yang pakai komputer rumahnya buat nambah Ethereum, sekaligus jadi jalur lintasan server buat data transfer program-program yang udah dibikin. Nah, para programmer yang bikin layanan itu bakalan butuh Ethereum buat bisa nerbitin program mereka di blockchain Ethereum. Karena buat bisa nerbitin program tersebut, mereka tuh harus bayar gitu ke para miners dalam bentuk Ethereum. Begitu juga dengan users yang nantinya tuh bakal pakai layanan ini. Kalau mereka pengen jalanin programnya, mereka harus bayar gitu. Istilahnya gas fee dalam bentuk Ethereum. Itulah yang bikin nilai ekonomi dari Ethereum naik. Soalnya Ethereum tuh emang dibutuhin buat mengaplikasikan smart contract ini. Dalam ngembangin program layanannya, para programmer ini tuh juga nerbitin token yang dibagi-bagiin ke para users. Token ini fungsinya apaan sih? Sebagian besar token ini berfungsi sebagai alat buat voting yang nentuin arah pengembangan fitur layanan keuangan tersebut. Jadi ya sifatnya tuh bener-bener mirip banget sama saham. Kalau perusahaan kan biasanya nerbitin saham nih. Nah, para programmer kripto ini ya nerbitin token sebagai alat voting dalam setiap pengambilan keputusan. Tentunya supaya semakin decentralized, umumnya para developer program itu bakal ngebagiin 80-90% tokennya kepada para users. Sementara pengembang itu sendiri pegang 10-20% token nih sebagai kekuatan voting mereka. Dengan semakin luasnya fungsi program itu, harapannya nih, harga tokennya itu bisa semakin naik dan para developer itu bisa dapat untung dari kenaikan harga tokennya. Cuma kita itu emang harus jeli gitu buat ngawal proyek-proyek mana aja yang bisa berkembang dengan baik sehingga harga tokennya tuh bisa terus-terusan naik kayak Bitcoin dan Ethereum. Nah, buat kamu yang percaya dengan adaptasi teknologi kripto di masa depan, kamu bisa nih berinvestasi pada token ataupun koin yang punya misi dan tujuan supaya bisa punya kegunaan yang real di masa depan. Semua aset digital yang itu bisa kamu beli di exchange pilihan kamu.
Oke deh, segitu aja yang mau aku share kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan nambah wawasan kamu, khususnya tentang dunia kripto dan teknologi blockchain.